Shalom, Moria GBKP Kelasis Jakarta Banten, begitu juga Moria dimanapun kamu berada. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi bahan PA Moria kita minggu ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang senantiasa menyertai kami sungguh bersyukur atas kasih penyertaan-Mu. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu yang menjadi bahan PA Moria minggu ini. Berkatilah hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, berkatilah setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan, dan berkatilah perangkat serta peralatan yang kami gunakan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Moria yang dikasihi Tuhan, bahan PA Moria minggu ini tanggal 19 sampai 25 Juli 2026 diambil dari Keluaran 32 ayat 7 sampai 16 dengan tema bercakap-cakap dengan Allah, cakap-cakap ras di bata dalam bahasa Karonya. Kami akan bacakan bagi kita sekalian Keluaran 32 ayat 7 sampai 16. Begini firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Tulah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya.' Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang tertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang menjadi bahan PA Moria kita minggu ini, tanggal 19 sampai 25 Juli 2026. Moria yang dikasih Tuhan, firman Tuhan di Keluaran 32 ayat 7 sampai 16 yang menjadi bahan PA Moria minggu ini memperlihatkan sebuah percakapan antara Allah dengan Musa. Peristiwa ini terjadi setelah Allah membebaskan bangsa Israel dari Mesir dengan tangannya yang kuat.
membelah laut Teberau, memberi mana setiap hari, dan bangsa Israel melihat penyertaan Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Lalu Musa naik ke Gunung Sinai selama 40 hari untuk menerima hukum Tuhan. Tetapi ketika Musa belum juga turun, bangsa Israel mulai kehilangan kesabaran. Mereka meminta Harun membuatkan ilah yang dapat mereka lihat. Lalu dari anting-anting emas yang ada pada bangsa Israel, Harun membuat patung anak lembu emas. Kemudian mereka menyembah patung itu sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari Mesir." Mereka melupakan Allah yang hidup dan menggantinya dengan ilah buatan tangan manusia. Ini bukan sekedar kesalahan kecil, tapi pengkhianatan terhadap kasih Allah. Bangsa yang diselamatkan Allah berbalik meninggalkan Allah. Di tengah situasi itu Allah berfirman kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Allah menyatakan murkanya atas bangsa Israel yang berpaling dari Allah dan menyembah patung buatan tangan manusia. Allah berkata kepada Musa bahwa ia akan membinasakan bangsa Israel dan menjadikan Musa sebagai bangsa yang besar. Ini kesempatan sebenarnya bagi Musa. Allah akan menjadikannya bangsa yang besar. Namanya akan dikenang. Tetapi Musa tidak memikirkan dirinya sendiri. Musa memohon belas kasihan Allah agar tidak membinasakan bangsa Israel dengan mencoba melunakkan hati Tuhan Allah. Ayat 11. Musa berkata, "Ya Tuhan, mengapa murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari Mesir dengan kekuatan yang besar?" Musa mengingat akan kasih karunia Allah atas umatnya, mengingat atas apa yang telah diperbuat Allah atas umatnya. Kemudian Musa berkata, "Mengapa orang Mesir akan berkata bahwa engkau membawa mereka keluar untuk membinasakan mereka?" Musa fokus kepada kemuliaan nama Tuhan. Lalu Musa mengingatkan perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Musa berbicara kepada Allah seperti seorang anak berbicara kepada bapaknya, dengan hormat, tetapi juga dengan penuh kepercayaan, karena Musa mengingat akan karya kasih Tuhan dan percaya pada kesetiaan Tuhan. Muria yang dikasih Tuhan, bercakap-cakap dengan Allah yang merupakan tema PA Moria kita minggu ini bukan terutama berbicara banyak, tetapi menghadirkan diri di hadapan Allah, menjalin relasi atau komunikasi yang dekat, yang intim dengan Allah sebagai wujud kasih kita kepada Allah. Bukankah hubungan ibu dengan anak menjadi erat karena setiap hari ada percakapan, ada komunikasi? Bukankah hubungan suami istri menjadi hangat karena mereka saling berbicara? Sebaliknya, ketika komunikasi berhenti, hubungan menjadi dingin. Demikian pula relasi dengan Allah. Kedekatan dengan Tuhan dibangun melalui membaca dan merenungkan firman Tuhan, melalui penyembahan kepada Tuhan, serta melalui doa setiap hari. Bercakap-cakap dengan Tuhan, mengutarakan isi hati kepada Tuhan. Mazmur 62 ayat 9 berkata, "Percayalah kepada Tuhan setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya." Bisa jadi sebagai ibu, tidak jarang kita menjadi tempat keluarga mencurahkan hati, mencurahkan isi hatinya. Anak datang membawa persoalannya, suami datang membawa beban pekerjaannya, orang tua membawa pergumulan kesehatan,
tetangga atau teman atau sesama Moria datang meminta nasihat. Tetapi kepada siapakah seorang ibu mencurahkan isi hatinya? Seringkali ibu menyimpan semuanya sendiri, tersenyum di depan keluarga, menangis ketika sendirian, merasa harus kuat demi semua orang. Firman Tuhan di PA Moria minggu ini mengingatkan kita bahwa kita mempunyai Allah yang selalu membuka telinganya. Allah rindu mendengar isi hati anak-anaknya. Bukan karena Allah tidak tahu, tetapi agar terjalin hubungan yang dekat dengan Allah. Bukankah seorang ibu bahagia sekali ketika anaknya datang dan berkata, "Mama, aku ingin cerita dengan Mama. Aku ingin cerita kepada Mama." Demikian pula Allah kita. Seperti Musa, kita boleh datang bawa segala isi hati dan pergumulan kita. Membawa kekhawatiran terhadap anak-anak, membawa pergumulan ekonomi, membawa sakit penyakit, membawa rasa kecewa, membawa rasa takut menghadapi masa depan. Allah menghendaki kita datang dengan hati yang terbuka. Karena doa bukan sekedar meminta pertolongan. Doa adalah menikmati persekutuan dengan Allah. Marilah Moria-Moria yang dikasih Tuhan. Marilah kita menjalin komunikasi dan relasi yang dekat dengan Allah. Menyediakan waktu bercakap-cakap dengan Allah sebagai wujud cinta kasih kita kepada Allah. Menjadikan doa bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan. Menjadikan doa bukan hanya tempat meminta, tapi juga tempat berbagi sukacita, kesedihan, kekhawatiran, dan ucapan syukur kepada Allah dengan mengingat akan karya kasih Tuhan dan tetap percaya pada kesetiaan Tuhan. Moria yang menjalin relasi yang dekat dengan Tuhan akan membawa keluarga yang kuat dan teguh beriman kepada Tuhan, membawa gereja yang bertumbuh, dan menyatakan kesaksian hidup yang memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu. Ajarilah kami menjadi pribadi-pribadi yang dekat denganmu. Di tengah kesibukan sebagai istri, ibu, pekerja, dan pelayan, mampukan kami menyediakan waktu untuk duduk tenang di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu dan berbicara dengan-Mu dengan hati yang tulus. Kuatkan iman kami ketika menghadapi pergumulan. Teguhkan pengharapan kami ketika hati menjadi lemah. Dan penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Pakailah kami alat kasih-Mu di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Biarlah melalui kehidupan kami, nama Tuhan dimuliakan, kasih Kristus dinyatakan, dan banyak orang semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Hanya kepadamu lah segala hormat, pujian, dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.